Hidup itu seperti air, kalau dia berhenti dia akan keruh, tapi kalau terus dia berjalan mengalir dia akan terus jernih. Maka niki falsafah dari pondok pesantren, kalau dia berhenti maka dia akan keruh. Dan keikhlasan itu adalah dinilai dari keberlanjutan. Ketika sebuah amal terputus, maka tanda ketidakikhlasan itu ada di dalamnya. Namun jika terus ada keberlanjutan terus menerus, keikhlasan itu akan ada, terlihat di dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita di dalam perjuangan itu bukan hal yang mudah, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita akan menghadapi banyak sekali ujian-ujian hidup, ujian-ujian yang luar biasa menghantam diri kita. Maka disinilah perlu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan. Menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga mata, menjaga tangan, kaki, dan hati kita. Dalam perjuangan itu penting, ibu-ibu, bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan, sematan tiang guru kita semua, Al-Habib Wan Fairuz Al-Qadri. Sematan dari sisi keislaman, namun dari sisi nasabnya ndek tiada. Beda tiang sama beliau, beda kita sama beliau. Beliau min nasalis syarif, beliau dari keturunan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun tiang pelungguh dari Nabi Adam alaihissalam. Maka kemuliaan nasab itu sangat luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Menjadi hal yang sangat diperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali melen bejangkep Malik, melen merari. Di zaman hidupnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Saya kancan melen merari Malik, putrinya Abu Lahab, lagu Islam. Abu Lahab tidak kafir. Nah, menggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam onden tahu bedait antara keturunan mulia beliau dengan keturunan Abu Lahab. Yang kedua sebabnya beliau melarang karena beliau tidak redha putri beliau Sayyidah Fatimah tersakiti. Itu dari sisi nasab, adik, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi maka
memuliakan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah adalah bagian daripada ajaran Islam. Nah, yang tidak boleh diremehkan ataupun ditekanggo sia-siaan. Apa jadinya kita dengan perkataan seorang tabi'in, Sayyidina Hasan al-Basri dulu. Beliau mengatakan, sekiranya saya adalah orang yang ikut di dalam membunuh Sayyidina Husain, kemudian saya masuk ke dalam surga, sungguh saya akan malu masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Rasulullah SAW karena telah melukai cucu mulia beliau Husain. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, maka keberkahan, kemuliaan dan kebaikan untuk kita semua di tempat niki kita bisa dihadiri oleh guru kita Al-Habib Wan Fairuz Al-Qadri, dan mudah-mudahan keberkahan ilmu dan nasab beliau menjadi keberkahan dan kebaikan untuk kita semua, baik kepada keluarga kita, anak cucu keturunan kita, serta masyarakat dan jamaah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kita sama-sama muliakan, dali-dali al-mukarramun, bapak-bapak, tuan guru yang alhamdulillah sempat hadir di tempat yang Bungkus Namian niki, yang kita sama-sama muliakan Ketua Yayasan Ribat Al-Um Nahdlatul Watan Kanda Ustaz Darmawan TH SPD SPDI beserta semua jajaran pengurus lainnya. Kemudian yang kita sama-sama muliakan Bapak Kepala Desa Sepit, yang kita sama-sama muliakan Bapak Ketua Cabang Nahdlatul Watan Kecamatan Keruak, Ayahanda Amida Haji lalu Muhammad Adenah SAG, beserta para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri SD 2 Sepit, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiang Pelunggus Sunamian hadir di tempat niki salam dekeman lanjutan ke Abesen gitu. Kang Abesen. Jamaah Bedoang hadir niki. Jamaah Lokon hadir? Alhamdulillah. Jamaah Presa Montong Bangkat Lauk. Jamaah Berung. Nah, ini tahu jamaah Berung juga. Jamaah Montong Ngarus Tungkel, Jangkar, Taken-Aken, Lekor. Mbe tahun baru arah lekor bah hadir sekali tanduk. Nabi ah, ndek lekor deh, nabi ah. Dia? Pau, beda pau kaca lekor? Oh beda. Jamaah Tanjung Luar, alhamdulillah. Jamaah Keruang, masya Allah. Jamaah Selebung, Longalo, Batu Rampe, alhamdulillah. Batu, ya, Batu Rimpang, Bowo, Batu Rimpang, Bowo, mohon maaf, Bowo, Jangkar, Montong Tebola, alhamdulillah hadir. Aneh, sambil saniman sebut niki. Kondo, Sepit, Payung, alhamdulillah ina hadir, okay? Alhamdulillah. Tenge, masya Allah jamaah Tenge, awi begawe makin. Alhamdulillah. Benda, Montong Belai, wah baru. Kuat-kuat sebut Montong Belai, okay? Alhamdulillah. Dan semua jamaah-jamaah yang tak bisa yang sebutkan. Nah,
Pandan. Alhamdulillah. Niki jamaah Pandan. Sapuk jamaah-jamaah. Niki tokoh Tanjung Luah nih, Bapak Zaidun. Alhamdulillah beliau bersama jamaah lumbar hadir ngaji bareng tiang pelunggu Tsunamian le hari ulang tahun pondok pesantren ke-5. Jadi ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jadi khultah atau pengajian tahunan pondok pesantren bukan hanya sekedar rutinitas biasa. Niki adalah refleksi, kuning teparan, muhasabah, krit napiaran ki bekrise. Jadi dengan adanya momen hultah pondok pesantren adalah momen untuk memperbaiki yang kurang dan meningkatkan yang sudah baik. Sak bagus tetingketan, sak masih kurang telengkapi. Nah di sini tiang tulis refleksi 5 tahun perjalanan pondok pesantren Ribat Al-Um Nahdlatul Watan. Bismillahirrahmanirrahim. 5 tahun bukan sekedar hitungan waktu, tetapi saksi perjalanan iman, perjuangan, dan pengorbanan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, 5 tahun ini adalah saksi bagaimana perjuangan tiang pelungguh Tsunamian di dalam membangun pondok pesantren niki. Bagaimana kita menguatkan iman kita, bagaimana kita menguatkan keikhlasan kita di dalam perjuangan, bagaimana kita mengikhlaskan pengorbanan kita di dalam perjuangan. Jadi ini adalah kaca atau saksi bagi tiang pelungguh Tsunamian, dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan diri kita terus meningkat dan terus meningkat. Maka ada satu ungkapan yang sampaikan bahwa pondok pesantren Ribat Al-Um tidak ada orang penting. Ya, yuk, maka menubasan di Ribat Al-Um Nahdlatul Watan niki ndarak dengan penting. Yang ada adalah semua orang penting. Ya, semua orang penting. Jamaah penting, peladen penting, tukang penting, Nabi endah, jamaah saktindo penting. Enggak, guru penting, murid penting, pengurus orang penting. Jadi semua adalah orang-orang penting. Tidak ada orang penting. Yang ada adalah semuanya orang penting. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, semua ini berjalan karena kita ditemani oleh orang-orang penting seperti pelungguh-pelungguh. Nggih. Ada orang yang menyumbang dengan pikirannya, ada orang yang menyumbang dengan tenaganya, ada orang yang menyumbang dengan uangnya, ada orang-orang yang menyumbang dengan kritikannya. Jadi semua orang penting. Tidak ada orang yang nggak penting di pondok pesantren ini. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kita menyaksikan, kita sudah mulai membangun di bawah. Kita sudah mulai melakukan perluasan. Dalam waktu 2-3 bulan yang lalu, kita telah menghabiskan dana sekitar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Pembebasan lahan kita selesaikan. Ya, lagu masih arah utang. Nggih, masih arah tidak ada istilahnya pondok pesantren niki ndek berutang. Ibu-ibu, bapak-bapak. Tetapi yakinlah bahwa semuanya akan berlalu, akan kita selesaikan.
Ada seorang teman melihat postingan tiang memvideokan bangunan yang di sebelah. Beliau bilang, Al-Mukarram, tunas donatur niki sang baun transfer. Kita ingin membangun di sini katanya. Dia bertanya siapa donaturnya. Akhirnya tiang bilang donaturnya adalah Allah. Donaturnya adalah Allah. Allah lah yang menggerakkan ate tiang Plonggo Senamian untuk berinfak sedekah. Kalau bukan Allah lah yang menggerakkan ate tiang Plonggo, tidak mungkin tahu sugulan kepeng 1000. Mustahil. Tetapi karena Allah lah yang menggerakkan hati tiang Plonggo Senamian, ibu-ibu, bapak-bapak, maka kita dengan mudah mengeluarkan uang. Ada arak sak sugulan kepeng 1000, 2000, 5000, 10, 20, 50, 1, sata, sejuta, 2 juta, dan seterusnya. Bahkan ada yang telah menyumbangkan uangnya sekitar 100 juta untuk pondok pesantren ini. Kalau kita kalkulasikan, arak niki ada, mereka tidak terlihat di depan kita ini, mungkin tidak girang hadir, ndek barang Kanjeng tiang Plonggo Senamian, tetapi di belakang layar mereka mendukung. Mereka mendukung tiang Plonggo Senamian, telah menyumbangkan hartanya 100-an juta. Nah, maka keikhlasan Plonggo Senamian inilah yang telah membangun apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita rasakan. Di mana tempat tiang Plonggo Senamian duduk hari ini adalah dibangun dari keikhlasan tiang Plonggo Senamian. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jadi perjalanan pondok pesantren ini akan menjadi sebuah motivasi untuk hidup kita. Hidup itu seperti air, kalau dia berhenti dia akan keruh, tapi kalau terus dia berjalan mengalir dia akan terus jernih. Maka niki falsafah dari pondok pesantren, kalau dia berhenti maka dia akan keruh. Dan keikhlasan itu adalah dinilai dari keberlanjutan. Ketika sebuah amal terputus, maka tanda ketidakikhlasan itu ada di dalamnya. Namun jika terus ada keberlanjutan, terus menerus, keikhlasan itu akan ada, terlihat di dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita perbuat. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pondok pesantren Ribat Nahdlatul Watan lahir bukan dari kemewahan, ya, ini bukan lahir dari kemewahan, tetapi dari niat suci dan rumah kecil tempat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pertama kali menggema. Tanggal 27 Rajab 2019 bertepatan momentum Isra dan Mi'raj. 27 Rajab tahun 1442 kurang lebih, gitu. Itu tahun 2019 bertepatan dengan momentum Isra dan Mi'raj. Allah menurunkan isyarat bahwa perjalanan ke langit harus diawali dengan keteguhan di bumi. Kenapa mengambil momentum Isra dan Mi'raj? Karena momentum Isra dan Mi'raj adalah bahwa keteguhan perjalanan langit harus dimulai dari keteguhan di bumi. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, apa yang dulu hanya beberapa santri penghafal Al-Quran, hari ini tumbuh menjadi lembaga pendidikan, tarbiyah, dan juga dakwah. Ini mengajarkan satu pelajaran besar. Bukan besarnya tempat yang melahirkan keberkahan, tapi besarnya niat dan keikhlasan. Niat dan keikhlasan kita akan menjadi sumber keberkahan hidup tiang Plonggo Senamian, ibu-ibu, bapak-bapak. Maka kepada guru-guru
kami mengingatkan di usia 5 tahun ini kepada semua guru dan pengurus tentunya, kita mengingatkan, kita mari bertanya jujur kepada diri kita, apakah kita masih berjuang karena Allah atau karena rutinitas, ataukah karena yang lain. Maka ini harus direfresh kembali, karena kita sudah berjalan di usia 5 tahun, direfresh kembali. Setiap 5 tahun refresh lagi, apakah ada niat kita melenceng dari jalur atau tidak. Itu harus direfresh, harus diperbaiki. Apakah kita masih berjuang karena Allah atau karena yang lain. Apakah santri kita hanya pintar atau juga berakhlak dan bertakwa? Apakah kita masih menjaga adab sebelum ilmu? Apakah kita lelah karena kerja atau karena kurang ikhlas? Ya, karena banyak orang lelah. Lelah ibu-ibu? Lelah pegawai yang bangkat? Lamun to bangkat lelah cocok. Nggih. Lagu lamun te ibadah, apa sebab kita lelah? Nabi sebab lelah. Karena ada orang-orang yang ikhlas di dalam berjuang, mereka tidak akan mengenal lelah. Hidup di dalam perjuangan itu bukan hal yang mudah, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita akan menghadapi banyak sekali ujian-ujian hidup, ujian-ujian yang luar biasa menghantam diri kita. Maka disinilah perlu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan. Menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga mata, menjaga tangan, kaki, dan hati kita. Dalam perjuangan itu penting, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena tiang pelunggu sunamian berjuang, perjuangan dunia ini, di dunia ini bukan hal yang mudah. Banyak hal yang kita lalui, omongan orang, ataupun hal-hal yang tidak penting, maka kita sebagai pejuang itu tahan banting. Biasa seperti itu, hal yang biasa. Maka terus tegak teguh adalah hal yang kunci utama di dalam perjuangan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 5 tahun ini terima kasih banyak kepada semua yang telah ikut andil di dalam perjuangan ini. Sering saya katakan bahwa kesuksesan adalah kesuksesan kita bersama, dan kegagalan adalah kegagalan kita bersama. Tidak ada kesuksesan mandiri, semua adalah berkat dari dorongan orang lain, berkat dari backingan orang lain. Semuanya itu, tidak ada yang mandiri, ya. Jadi tidak ada orang yang bisa mengatakan karena saya. Maka ketika kita mengatakan karena saya, kita keluar dari ranah keikhlasan kepada Allah. Oh, aku nyumbang layak dia 100 juta sing sumbang. Malah kalau bukan saya yang ngajak. Oh, kita keluar dari ranah keikhlasan. Oh, saya, karena sayalah, oh ini yang tukang nabian ponggok batu, lamun de aku den tahu lah. Maka hal-hal kata-kata seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, harus dibuang sejauh-jauhnya. Ate tiang pelungguh niki seperti halnya kita kodok hajat. Lamun tuwah kodok hajat, arak jamaah sak nggak nangis, sedih, arak sedih lalu sak sugu, apa dia? Arak sak sedih, nangis, kembe, anu kemuntak.
Kemuntet sakit, sakit. Komat doang kanduk melasingah. Seminggu-minggu kanduk koma, kau ndek lekat kau mati. Ya membutuh sabrai, kaca kering dek sak kering doang kemuntet deh. Lama. Nah, jadi orang keikhlasan itu ibarat orang seperti itu. Dia lupakan kebaikan-kebaikan. Dia tidak mengucapkannya. Dia sepi. Dia terus melangkah dalam hidup perjuangan. Maka ketika ada ucapan yang tidak, gugurlah semua kebaikan-kebaikan pelungguh. Ia mau terjaga ATA, angan ibu bapak-bapak. Enggak terlalu demen tuah nyumbang. Aku baru teduk-teduk entah nah, dedek bercerita. Aku baru sak kena Abdullah nu hamba Allah nu. Jin suruh dengan kena Abdullah lagu hamba Allah lagu bare bercerita. Atau alhamdulillah lek pondok dia wah begak sumbangan onya-onya ibu gugur pahala niki asila aneh lo mutuh nyumbang membantu jangan ikhlas besula dendek terasane malik tedo. Terkadang orang diam itu ibu-ibu bapak-bapak di rapat bukan berarti orang diam itu bodoh ya. Dendek anggap dengan tedo bodoh. Rapat taduk ndak. Oh, dia kata dengan saat taduk dia pikirannya seret mutar. Jadi tertaduk dah apa yang kita sudah sumbangkan di tempat niki akan menjadi amal jariah. Lagu lamun nendek lamun tegirang rausane jauli baguguran lelah doa. Nggih, lelah doa. Dan alhamdulillah juga kita patut berterima kasih kepada Bapak Dewan kita, Bapak Wais Al-Qarni, yang alhamdulillah sudah dari awal beliau membantu kita dari mesin pengedakan 2 lokasi, kemudian dan insya Allah beliau kemarin menjanjikan kita bangunan insya Allah. Harus tekan insya Allah niki. Kita dijanjikan bangunan di sebelah timur insya Allah, dan mudah-mudahan niki bisa terrealisasi karena semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Sehingga lamun manusia aja terbatas nia. Manusia itu terbatas ibu-ibu bapak-bapak, memiliki keterbatasan. Dakat sawah berjanji lagu sangara kekurangan hal-hal yang kondisi yang tidak memungkinkan kan penuh. Tetapi kalau janji Allah ya pasti tercapai. Maka kita sampaikan jazakumullah khairan katsira, dan beliau tidak bisa hadir ke tempat niki karena ada berhubung kegiatan yang lain. Dan juga Bapak Wabuk Wakil Bupati juga tidak bisa hadir karena ada perihal kesibukan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan sebelum tiang tutup niki kita bacakan para penyumbang. Alhamdulillah kemarin kita galakkan Nabi 1 kotak keramik seharga Rp50.000. Berapa kotak? 210 kotak. Karena luasnya bangunan di bawah itu adalah 210 meter. Berarti membutuhkan 210 kotak. 210 kotak niki biayanya sekitar 15 juta ditambah dengan nabiaran kalau kotaknya saja, keramiknya saja 10 juta 100 kalau tidak salah kurang lebih. Kemudian dengan biaya gesik, semen dan lain sebagainya, kita estimasi dana sekitar 15 juta yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pengkeramikan dan juga lester.
Dan kemarin kita juga sudah mencanangkan napiaran niki pemasangan instalasi listrik sama Paman Amri. Dan alhamdulillah itu biayanya pemasangan listrik di semua sisi bangunan itu sekitar 4.500.000 dan ditambah nanti kilometer yang 1.300 seharga 2 jutaan insyaallah. Nah, semuanya ini bagi Allah mudah. Allah akan menggerakkan hati orang-orang yang akan membantu kita semua dengan berkat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pelunggu senamian adalah bagian daripada orang-orang yang digetuk atin, orang yang dibuka hati kita sama Allah Subhanahu wa taala untuk ikut andil di dalam membangun pondok pesantren niki. Nah, makin